Faktor penting penentu dari kualitas DOD yang bagus adalah pertama, indukan yang berkualitas, dan yang tidak kalah penting adalah pakan yang berkualitas. Bagaimana cara membuat pakan yang berkualitas untuk indukan bebek pedaging itu? Tonton video ini hingga selesai. Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas by Channel. Menemukan resep-resepnya atau pola-pola budidaya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama The Mas by Channel. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah subscribe channel ini. Semoga usahanya semakin lancar dan semakin berkah. Kali ini saya akan membahas satu hal yang penting terkait bagaimana kaitannya nanti dengan DOD atau bibit bebek pedaging yang berkualitas. Salah satu faktor penentu agar kita bisa menghasilkan DOD atau bibit bebek pedaging yang berkualitas adalah satu, indukan yang berkualitas, dan yang kedua adalah pakan yang berkualitas. Indukan nanti detail akan kita bahas di video selanjutnya. Insya Allah kita akan membuat khusus tentang bagaimana memilih indukan yang berkualitas. Khusus video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mencampur atau membuat pakan indukan yang berkualitas. Kenapa pakan indukan itu menjadi salah satu faktor penentu dari kualitas anakan bebek yang akan dihasilkan atau DOD yang akan dihasilkan? Karena itu merupakan input, ya, input dari indukan yang nantinya itu akan berpengaruh. Yang pertama terkait dengan produktivitas indukan itu, berarti berbicara tentang jumlah telur yang akan diproduksi. Yang kedua terkait dengan kualitas telur yang dihasilkan, dan yang ketiga adalah terkait dengan ukuran dari telur yang akan dihasilkan. Maka antara jumlah kemudian kualitas telur tetas dan juga besarnya ukuran telur tetas itu akan berpengaruh langsung terkait bagaimana daya tetas dan juga anakan yang nantinya akan dihasilkan dari mesin tetas tersebut, ya. Maka kita harus memperhatikan pakan yang berkualitas dari indukan itu seperti apa. Di sini kita sudah ada bahan pakan yang biasa saya campurkan, ya. Jadi bahan pakan yang sering ditemukan di pasaran, yang itu teman-teman nanti bisa mempraktekannya sendiri di tempat masing-masing, ya. Jadi yang pertama yang menjadi catatan adalah pakan indukan itu harus stabil, ya, baik itu komposisinya maupun dari bahan baku yang digunakan, ya. Sehingga teman-teman harus memastikan bahan baku yang nantinya akan digunakan untuk pakan indukan itu jumlahnya senantiasa ada. Jadi barangnya itu senantiasa ada sehingga mudah didapatkan. Kenapa demikian? Karena indukan itu mudah stres. Nah, salah satu penyebab stres pada indukan adalah faktor pakan yang komposisi bahan bakunya sering bergonta-ganti, ya, berubah-ubah. Itu akan menjadi salah satu faktor yang akan menimbulkan stres pada indukan. Kalau indukan sudah stres, nah ini biasanya berpengaruh pada produksi yang akan dihasilkan. Produksi akan turun, telur tetas yang dihasilkan itu nanti akan berdampak pada tetesannya yang sulit untuk ditetaskan juga kalau indukannya stres. Maka di sini ada 4 bahan baku yang biasa saya gunakan untuk mencampur pakan indukan itu. Yang pertama ini ada konsentrat, ya. Nah, ini konsentrat yang kemarin di video sebelumnya sudah kita jelaskan juga sekilas bahwa kita menggunakan konsentrat yang dia ada label rednya, ya. Nah, jadi ada tulisan rednya. Jadi dia mengandung zat pewarna merah yang nanti akan berpengaruh pada kuning telur. Kuning telurnya akan berwarna kemerah-merahan. Nah, di sini konsentrat pabrikan yang sudah jadi. Kenapa kita menggunakan konsentrat pabrikan yang sudah jadi? Karena lebih praktis. Kalaupun nanti teman-teman
ingin mencampur konsentrat sendiri itu sangat boleh juga. Tapi juga perlu diperhatikan ketika mencampur konsentrat sendiri harus memahami bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat sebuah konsentrat. Nah, dan itu tidak mudah juga untuk mendapatkannya. Dan harganya kalau beli eceran juga akan jatuhnya lebih mahal. Jadi saya sarankan bagi teman-teman pemula yang ingin ternak bebek ataupun yang ingin memelihara indukan bebek, pakailah konsentrat pabrikan yang sudah ada dan banyak di pasaran. Ya. Salah satunya ini ya, kita nggak nyebutkan merek, tapi yang jelas ini yang dia ada tulisan red-nya di kemasannya ya. Nah, ini konsentrat. Kemudian yang kedua bahan utama adalah ini bekatul ya. Nah, ini bekatul. Bekatul ini kita tahu bekatul itu banyak jenisnya. Yang paling tinggi itu jenisnya separator ini ya. Nah, separator ini harganya sekarang di tempat saya adalah 4.500 per kilonya. Nah, ini nanti kita akan ini menjadi bahan baku dengan komposisi yang paling besar. Jadi dalam ransum 100 kilo itu ini porsinya adalah 50%-nya adalah separator ini. Ya kebutuhannya cukup besar. Kemudian selanjutnya di sini bisa dilihat ya. Nah, ini ada karak. Nah, ini karak. Karak itu atau yang disebut nasi aking. Nasi aking. Nah, ini adalah nasi sisa dijemur, dikeringkan. Kemudian ini bisa jadi bahan baku ternak. Nah, ini sebagai sumber energi juga, sebagai sumber karbohidrat juga untuk ternak ya. Nah, ini nasi aking yang belum digiling, nanti sebelum digunakan nanti kita giling dulu agar campuran pakannya itu nantinya bisa merata. Kalau sekarang karak itu harganya Rp4.050. Jadi Rp4.050 per kilonya. Nah, kemudian di sini saya juga menggunakan tambahan jagung ya. Ini jagung giling yang sudah digiling, dipecah ya. Nah, ini masih ada campuran bekatul jagungnya dan juga pecahan jagungnya. Ini tetap saya gunakan di pakan indukan dengan pertimbangan sebagai sumber energi yang terbaik. Sehingga ketika nanti energi itu dibutuhkan oleh DUD nanti yang menjadi masa krusialnya di umur akhir saat sebelum menetas. Sehingga energi ini sangat dibutuhkan untuk memecahkan cangkang telur itu. Sehingga saya tetap menggunakan jagung ini meskipun porsinya dalam pembuatan pencampuran bahan pakan ini hanya sekitar 10%. Ya. Jadi itu bahan baku yang biasa saya gunakan. Saya tidak terlalu banyak bermain di pakan alternatif atau limbah-limbah industri yang bisa digunakan untuk pakan bebek karena ini kaitannya dengan indukan. Berbeda lagi nantinya kalau kita akan mencampur atau membuat ransuman pakan untuk bebek pedaging. Nah, itu maka ransumannya akan berbeda. Sehingga khusus indukan ini karena indukan itu sensitif, maka kita menggunakan bahan baku yang memang ready stock dan juga kualitasnya sudah kita pahami betul kan itu ya. Tidak seperti bebek pedaging. Kalau bebek pedaging sembarang ya, semua limbah yang itu bisa berpotensi menjadi bahan pakan bisa kita gunakan untuk sebagai bahan baku pembuatan pakan bebek pedaging. Begitu teman-teman. Ini nanti ya komposisinya akan saya sampaikan. Ini bisa dipraktekkan langsung di rumahnya masing-masing kalau sudah punya indukan ya. Minimal paling enggak ya punya indukan sekitar 30 ekor lah. Itu nanti indukan itu sudah bisa menghasilkan DUD yang cukup insya Allah, dan DUD yang ditetaskan nantinya bisa dipelihara sendiri, dibesarkan sendiri. Insya Allah itu sudah menjadi roda perekonomian yang cukup membantu untuk skala rumah tangga ya. Nah, jadi untuk konsentrat sendiri saya biasa menggunakan porsinya dalam pencampuran 100 kilo bahan pakan itu ransum pakan itu adalah 25% ya. Untuk separator atau bekatul dengan kualitas yang baik itu 50%, kemudian karak atau nasi aking yang sudah digiling itu 15% dan jagung itu 10%. Baik teman-teman, kita akan praktek bagaimana cara mencampur pakan agar
komposisinya itu bisa merata ya. Jadi campurannya bisa merata, bahan baku itu bisa tercampur dengan rata. Langkah pertama adalah komposisi bahan pakan yang volumenya paling besar itu ditaruh paling bawah ya. Dari campur nanti ini tadi porsinya separator itu 50%, saya tuangkan dulu yang paling bawah. Kemudian volume yang terbesar selanjutnya ditaruh di atasnya lagi. Nah, ini yang paling banyak. Kedua itu adalah konsentrat ya. Kita tuangkan konsentrat. Kita kali ini mencampur bahan pakan dengan total jumlahnya adalah 100 kilo ya. Tadi separator 50 kilo, kemudian konsentratnya untuk indukan itu juga itu 25 kilo ya. Jadi kita ratakan sehingga nanti nyampurnya enak. Kita ratakan semuanya. Nah, rata ke atas permukaan. Setelah itu komposisi bahan pakan selanjutnya kita taruh di atasnya lagi. Begitu seterusnya ya, sampai yang paling sedikit komposisinya. Nah, ini adalah karak giling ya, yang tadi yang awalnya belum digiling tadi sudah kita giling. Nah, ini terlalu lembut tapi. Nah, ketika sudah rata di atas permukaan ini, kita tambah lagi. Yang terakhir adalah jagung giling ya. Jagung giling sebanyak 10% atau 10 kilo. Kita taruh di atasnya. Oh ya, ada satu lagi bahan yang biasa saya gunakan, yang biasa teman-teman peternak itu menyebutnya jamu ternak ya. Nah, ini komposisinya itu adalah empon-empon. Itu ada jahe, ada kunir, ada bawang putih, ada mengkudu, kemudian ada daun sirsak dan lain sebagainya. Empon-empon yang komplit itu dibuat sebagai tepung seperti ini. Nah, ini sangat membantu sekali bagi peternak agar indukannya atau ternak yang dia pelihara terjaga kesehatannya. Jadi istilah akademisnya itu adalah antibiotik alami atau fitobiotik. Nah, ini sangat berguna untuk membantu kerja dari saluran pencernaan dari ternak. Ketika saluran pencernaannya itu sehat, maka serapan nutrisi dari pakan itu juga akan optimal. Dan juga mencegah dari penyakit, mencegah dari cacing, serta nantinya dia akhirnya bisa meningkatkan dari produksi itu sendiri. Nah, ini biasa penggunaannya sangat sedikit, itu 1 ton hanya sekitar 3-4 kilo saja. Kalau kita mencampur pakan dengan total 100 kilo, berarti penggunaannya hanya 3 ons atau 300 gram saja. Jadi sangat sedikit sekali ya. Nah, kita taruh di atas jagung ya. Jadi cara pencampurannya, yang paling atas ini tadi adalah jagung pecah. Nah, kita taruh di atasnya. Untuk campuran pakan 100 kilo, kita gunakan berarti 3 on atau 300 gram. Nah, kita campur dulu dengan jagung pecahnya ya, sehingga merata, sehingga nanti bisa rata semuanya. Karena tadi volumenya sedikit 300 gram, maka dia harus dicampur dengan bahan pakan yang lainnya, sehingga bisa merata ke seluruh pakan yang akan dicampur nantinya. Nah, ini kalau sudah merata, kita ratakan di permukaannya. Nah, kalau semua bahan pakan sudah ditata seperti ini, maka ini sudah siap untuk dicampur. Oke, bagaimana cara mencampurnya? Nih, nah, teman-teman bisa pakai alat ini ya, seperti cangkul ini tapi lebar, atau bisa pakai skop ya. Tapi saya lebih senang pakai ini karena lebih cepat gitu ya. Nah, kita tinggal aduk ini sekitar 2-3 kali. Pencarupan itu insya Allah sudah rata semuanya. Baik teman-teman, itu dulu video kali ini tentang pakan indukan bebek daging. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan bisa dipraktekkan. Dan apabila channel ini bermanfaat, like, komen, dan juga subscribe channel ini
agar semakin banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas Bay Channel.